Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sadia dengan NIM 11920600105, kelas 5C Pendidikan Biologi. Di sini, saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan, yaitu mengenai sistem pernapasan, yang diampu oleh Ibu Hajah Asrianti Masud, SSI MPD, dan asisten praktikum yaitu Teh Diva Nurwulandari. Landasan teori. Bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia akan selalu bernapas selama hidupnya. Ketika bernapas, yaitu proses menghirup atau memasukkan udara berupa atau zat asam ke dalam tubuh, atau dinamakan juga inspirasi, lalu mengeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida atau zat asam arang yang disebut dengan ekspirasi. Proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru-paru disebabkan oleh perubahan volume udara pernapasan. Oksigen saat berada di dalam tubuh digunakan untuk proses pembakaran atau oksidasi terhadap sari-sari makanan untuk menghasilkan energi. Sedangkan udara yang kita keluarkan berupa karbon dioksida dan uap air. Menurut Fadlillah, volume udara pernapasan bergantung pada besar kecilnya paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Proses pernapasan ini melibatkan sejumlah jaringan tubuh seperti tulang rusuk, otot antar tulang rusuk, dan sekat rongga dada atau disebut juga dengan diafragma. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan yaitu galon ukuran 5 liter, gelas ukur, baskom besar, kemudian spidol, selang akuarium, serta air. Berikut adalah langkah kerjanya. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum. Masukkan air sebanyak 250 ml ke dalam galon. Tutup galon tersebut, kemudian balikan, serta beri tanda menggunakan spidol. Lakukan hal tersebut terus-menerus hingga ketinggian atau volume air di dalam galon mencapai 4 liter. Beri skala volume pada galon menggunakan spidol. Selanjutnya, isi baskom dengan air hingga setengahnya. Kemudian, masukkan selang ke dalam galon, tutup galon menggunakan tangan, serta balikan dan masukkan ke dalam baskom yang telah berisi air. Lakukan hal tersebut secara perlahan dan hati-hati. Setelah itu, ambil napas secara normal, lalu hembuskan melalui selang. Lihat skala pada galon untuk menentukan volume napas yang dihembuskan tadi. Ulangi langkah 2-5. Kemudian, lakukan lari kecil selama 2 menit terlebih dahulu. Kemudian, ambil napas normal dan hembuskan kembali melalui selang. Lihat dan beri tanda skala pada galon. Setelah melakukan praktikum, didapatkan hasil bahwa objek yang bernama Syifa Sadia berusia 20 tahun dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan 47 kg, memiliki kapasitas paru-paru pada sebelum beraktivitas yaitu 2000 ml, serta kapasitas paru-paru setelah beraktivitas yaitu melakukan lari kecil selama 2 menit yaitu 1000 ml.
Hal tersebut dapat terjadi karena ketika kita melakukan aktivitas, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Akibatnya, kapasitas vital meningkat. Berbeda dengan sebelum melakukan aktivitas, tubuh membutuhkan oksigen lebih kecil dan karbon dioksida yang dikeluarkan kecil, sehingga sebelum melakukan aktivitas, kapasitas vital lebih kecil. Kesimpulannya, makhluk hidup memiliki salah satu ciri yaitu bernapas. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa secara tidak sadar dengan menghirup oksigen yang ada di udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru merupakan organ yang penting dalam proses atau sistem pernapasan. Faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia antara lain umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, kondisi kesehatan, riwayat penyakit dan pekerjaan, kebiasaan merokok dan olahraga, serta gizi seseorang. Pertanyaan pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang karena pria dan wanita memiliki volume dan kapasitas yang berbeda. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kurang lebih 20-25% lebih kecil daripada volume atau kapasitas paru pada laki-laki. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru yaitu adalah umur. Yang pertama, secara fisiologis, dengan bertambahnya umur, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah. Termasuk dalam hal ini yaitu kapasitas paru-paru. Setelah 30 tahun, di mana setiap tahunnya luas permukaan paru akan berkurang sebanyak 4%. Kemudian, faktor jenis kelamin. Pada pria dan wanita memiliki volume dan kapasitas yang berbeda. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kurang lebih 20-25% lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Faktor selanjutnya yaitu indeks massa tubuh. Seseorang dengan kategori kurus dan tinggi biasanya memiliki kapasitas vital parunya lebih dari orang gemuk dan pendek. Oleh karena itu, penting seseorang mempertahankan atau menjaga berat badan idealnya. Meningkatkan jumlah lemak di dinding dada dan abdomen kemungkinan mempunyai efek pada sifat mekanik dada dan diafragma serta menunjukkan adanya perubahan fungsi pernapasan. Hal ini menurunkan volume paru dan perubahan gambaran ventilasi pada respirasi. Kemudian faktor lainnya yaitu seperti kondisi kesehatan, riwayat penyakit dan pekerjaan, kebiasaan merokok, dan olahraga. Pertanyaan nomor 3, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Setelah menghembuskan udara, terdapat 500-1000 ml udara di dalam paru-paru yang tertinggal. Hal tersebut berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru. Dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang menjadi pingsan. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Udara tidal atau volume udara tidal adalah volume udara yang dimasukkan atau dikeluarkan saat inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. Pada orang dewasa, melakukan inspirasi dan ekspirasi sebanyak 15-18 kali per menitnya. Kemudian, udara suplementer merupakan udara yang masih bisa dikeluarkan setelah ekspirasi biasa pada saat menghembuskan napas sekuat-kuatnya, yaitu dengan mengerutkan otot perut secara kuat dan volumenya sekitar 1250 ml. Kemudian, udara komplementer, yaitu udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi maksimum atau menarik napas sekuat-kuatnya setelah melakukan inspirasi biasa.
Volumenya yaitu sekitar 3000 ml. Yang terakhir, kapasitas vital udara pernapasan, yaitu volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam sekali respirasi setelah respirasi maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.